Terus gue lihat ada satu bapak-bapak nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, ngeliatin gue doang, terus tapi mukanya kebakar. Hai semuanya, welcome back to my channel. It's Citra dan hari ini gue mau bikin segmen yang baru, namanya Citra Cerita. Sebenarnya tujuan gue untuk bikin video ini adalah mau mendokumentasikan hal-hal atau cerita-cerita yang terjadi di dalam hidup gue, tapi nggak sempat didokumentasikan sama kamera. Biar nanti kalau saya gue udah tua, gue bisa lihat-lihat lagi video ini dan oh ternyata gue dulu sempat kayak gini gitu sih sebenarnya. Dan siapa tahu ada cerita-cerita yang mungkin bisa menginspirasi atau menghibur kalian. Untuk cerita pertama itu gue mau ceritain paranormal experience, tapi cerita ini gue alami di Prancis. Cerita gini, jadi kan gue ke Prancis itu tahun 2011. Gue ke kota namanya Caen pertama kali. Pas kita nyampe, jadi kan gue tinggal di dorm gitu, gue bilangnya Bâtiment aja ya. Bâtiment tuh namanya gedung, Bâtiment A, B, C, D, E. Nah, jadi ada senior kita nanya ini kayak siapa nih yang mau duluan, ada kuncinya dari Bâtiment C gitu kan. Terus karena gue sama teman gue namanya Eci udah capek banget, udah pengen banget cepet-cepet masuk kamar, beres-beres istirahat. Jadi kita duluan deh kak gitu kan. Kebetulan kamar gue dan Eci itu atas bawah. Jadi kalau nggak salah kamar gue tuh 204, Eci 304. Jadi bener atas bawah banget. Dan kondisi gedungnya itu adalah atasnya tuh atapnya bukan yang segitiga kayak atap-atap rumah di sini kayak tapi kayak atap yang flat gitu. Jadi kayak lantai dasar 1, 2, 3 terus ya udah flat aja gitu. Jadi kayak bener kosong. Itu Januari 2011, jadi lagi winter. Kamarnya itu cuman 9 meter persegi. Kamar mandi yang buat mandi di luar, dapur di luar. Dan malam itu gue sholat nih, kiblatnya itu pokoknya gue ngebelakangin jendela yang besar. Dan karena itu kondisinya winter, jadi semua jendela gue tutup dong karena dingin. Pas gue sholat tuh, lo pernah gak sih berasa kayak misalnya ada angin gitu, kayak berasa dong kalau misalnya ada angin-angin gitu, kayak ada suaranya gitu, kayak gimana sih orang-orang siul gitu. Itu gue kayak jadi agak-agak gak konsen gitu, gak khusyuk gitu sholatnya, karena kayak aduh kenapa sih, kayak gue lupa tutup jendela, apa jendela yang gak rapat. Terus ternyata habis sholat gue cek itu jendela semua rapat nih, udahlah kayak gue sans aja gitu. Ternyata setelah cerita sama senior, emang Bâtiment C itu angker. Dia dulu itu bekas chateau itu kebakar, barulah dibangun. Nah habis itu gue gak tau deh, pokoknya tuh sebenarnya tuh ada ceritanya gitu, ada artikel yang menceritakan tuh di internet. Tapi pas mau dilihatin ke kita itu tiba-tiba gak ada gitu si artikel ini. Gak tau kayak dicari-cari kemana, mungkin udah dihapus atau gimana, gue gak ngerti. Tapi kayak pas banget senior kita mau ngasih lihat ke kita tuh gak ada gitu ceritanya. Sempat Eci juga pernah cerita katanya di atas tuh kayak ada orang yang kayak lagi party lah, itu istilahnya, kayak yang berisik banget, kayak itu kayak suara-suara injakan kaki gitu. Tapi setelah kita inget-inget ya itu di atas Eci udah paling atas dan flat banget, kayak ya masa orang malam-malam ngapain ke atas ke atap terus loncat-loncat kan, ya nggak tahu sih itu kayak ya udahlah masih oke sava nggak apa-apa gitu kan. Sampai ada salah satu teman kita namanya Kak Desta, waktu itu sempet main ke Bâtiment C. Karena sini bisa lah ngeliat kayak gitu. Terus waktu sempet ketemu gue dan bilang kalau misalnya pas dia masuk ke Bâtiment C itu hawanya emang udah gak enak satu. Terus dia katanya lihat banyak anak-anak kecil lari-larian gitu. Terus sampai ada satu bapak-bapak gak terlalu tua, gak terlalu muda, mukanya kebakar gitu, ngeliatin Kak Desta tapi gak ganggu. Jadi yaudah Kak Desta katanya masuk aja gitu. Gue gak cerita apapun tuh ke Eci, ke siapapun gue gak cerita. Sampai pada satu hari gue lagi jalan sama Eci sama teman kita satu lagi namanya Meren. Terus Eci bilang, gue kemarin mimpi apa Ci? Jadi gue, lo, Adil apa sama teman-teman kita segala macam lagi main-main terus lari-lari, terus kita ke sebuah bangunan apa chateau gitu, gue lupa sih persis ceritanya Eci gimana. Tapi yang paling gue ingat adalah Eci bilang kayak gue masuk ke salah satu bangunan atau si chateau itu,
Terus gue lihat banyak anak-anak kecil lari-larian. Terus gue lihat ada satu bapak-bapak nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, ngeliatin gue doang. Terus tapi mukanya kebakar. Di situ gue speechless dan gue langsung bilang sama Eci saat itu juga, Ci, sebenarnya waktu itu Kak Desa sempat ngomong ke gue pas masuk Batimose, dia cerita persis apa yang ada di mimpi lo. So far gue masih santai sih, maksudnya selama gak yang diganggu banget atau apa gitu kan. Tapi sampai gue mau ujian bahasa Perancis gitu, namanya DELF. Pas gue bangun pagi-pagi sebelum gue berangkat, ada BBM dari Eci. Itu jam 12, jam 1-an gitu. Eci nanya, "Tu es où?" itu artinya lo di mana? Terus gue jawab dong, kamar. Pagi-pagi tuh gue jawabnya, kamar. Terus kayak Eci langsung balas kayak, hah, apaan? Terus kayak, itu tadi lo nanya gue lagi di mana gitu. Hah, oh, enggak, orang apa segala macam. Terus kayak, ayo udahlah, gue nggak mikirin macam-macam karena ya gue pikir tuh BBM pending atau gimana baru masuk ke gue. Terus pas pulang Eci tuh kekeh gitu, gue nggak pernah ngechat lo cueu jam segitu gitu kan. Terus kayak ngapain juga gue nanyain lo di mana jam sekian gitu ya, mungkin tuh pending Ci, kayak mungkin lo nanya kemarin atau 2 hari lalu terus kayak baru baru keterima sama gue hari itu gitu. Eci convince gue emang gue pernah ngechat lo nanya lagi di mana doang pakai bahasa Perancis. Gue nggak pernah kayak apa sih ala-ala pakai bahasa Perancis nanyain lo di mana doang. Terus kayak gue mengingat-ingat lagi kayak iya sih bener, Eci nggak pernah ngechat gue pakai bahasa Perancis. Apalagi cuma nanya lo lagi di mana. Senior kita bilang, wah ini udah parah banget, itu udah puncak klimaks di mana gue udah takut banget. Sejak saat itu gue sama Eci tidur bareng. Pokoknya banyak deh kejadian yang mengerikan di Batimose itu yang mungkin gue nggak bisa ceritain semuanya gitu. Hal-hal kecil mungkin kayak diketok-ketok atau apalah mejanya diapain gitu kan. Tapi yang paling parah sih tuh mimpi Eci sama BBM itu, gue nggak ngerti lagi. Ternyata sempat juga ada salah satu senior kita yang ngadu gitu deh, istilahnya ngadu ke resepsionis kayak di sini tuh serem, ada setan segala macam. Terus katanya gue dengar si seniornya dibilang kayak orang Indonesia gila, kayak misalnya kayak kita percaya sama hal-hal gaib kayak gitu. Itu di Kong. Terus di Lyon kan abis dari Kong gue pindah ke Lyon. Ini Eci sih, bukan gue. Kita lagi rapat gitu di salah satu rumah itu base campnya PPI Lyon, namanya rumah Fiji, dan emang tuh rumahnya agak-agak angker gitu. Iya, jadi ada si hal gaib ini namanya Mbah Garpo. Dia none-none Belanda gitu katanya. Nah waktu itu kita lagi rapat PPI, malam-malam sih emang rapatnya. Terus habis itu duduknya ngelingkar gitu kan. Jadi tuh rumah itu belakangnya kebun gitu. Nah dari ruang tengah ke kebun tuh ada pintu kaca. Si Eci tuh kebetulan dia ngadepnya ke pintu kaca itu. Terus tiba-tiba gue ngerasa sih kayak Eci tuh agak beda gitu. Kayak tiba-tiba dia diem, yang biasanya dia kan Eci tuh anaknya yang ceria periang gitu. Kayak dia ngomong-ngomong terus tiba-tiba Eci diem gitu. Terus sampai pulang tuh kayak diem gitu, bener diem. Terus kayak gue merasa yang ada yang beda dong dari Eci. Terus kayak kenapa Ci gitu kan. Terus kayak tadi gue ngeliat pas lagi rapat kayaknya tuh Mbah Garpu deh atau apa gimana gue lupa, gini pakai baju putih ya, none-none Belanda gitu, pokoknya none-none Eropa gitu deh pokoknya, nongol aja gitu tiba-tiba. Itu aja sih sebenarnya yang bisa gue sampein. Dan ini udah banyak banget orang yang dengar cerita ini, dan gue pengen mendokumentasikan cerita ini biar gue nggak lupa dan gue bisa lihat lagi. Mungkin banyak-banyak ibadah aja sih buat yang muslim, perbanyakin ibadah, perbanyakin sholat, ngaji, mendekatkan diri kepada Allah. Buat yang non Islam, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya minta perlindungan selalu dimanapun kalian berada. Sekian untuk Citra Cerita episode 1. Saya bertemu di Citra Cerita selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu kalau misalnya di Perancis atau di Europe juga ada hal-hal gaib yang bisa mengganggu. Dan dadah.
Dem. Dem. Nama hantunya VJ apa? Oh ya, Mbak Garpu. Jadi ada namanya Mbah apa Mbak? Mbah. Jadi ada namanya Mbah Garpu.